Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rinoto. Seperti biasa di pekarangan rumah. Sudah menanamkah Anda hari ini? Sudah menanamkah kita hari ini? Oke, kita nanti rencana akan menanam atau memindahkan ada tanaman bawang daun yang di raised bed, tapi pertumbuhannya kurang bagus. Kita akan coba pindahkan ke polybag yang nutrisinya masih baru, masih fresh. Semoga nanti pertumbuhannya akan segera membaik. Oke, pagi ini kita mau berbicara tentang hal yang lain lagi ya, yaitu kita kemarin sudah membeli beberapa ekor hewan peliharaan baru, yaitu ada ayam. Kita membeli ayam ini ya, masih kecil sih, masih kecil ayam, dan juga ada itik. Itik itu kalau di sini entok, meri. Ayamnya ada 11 ekor dan anak entoknya ada sekitar 6 ekor. Kami membeli ini tujuannya adalah untuk membantu kami dalam membuat kompos. Jadi ada satu hal lagi, cara membuat kompos itu yang mudah dengan bantuan ayam dan entok ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan semua bahan-bahan yang akan kita buat kompos, misalnya dari sampah dapur, kemudian dari sampah penggilingan padi yaitu sekam, kemudian sampah pekarangan berupa daun-daun kering dan ranting-ranting busuk, kemudian ada sekam juga dan lain sebagainya, mungkin ada limbah gergajian. Semuanya kita letakkan di sini dan nanti akan dikerjakan oleh ayam dan entok ini. Bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu mereka akan berusaha mencari makan di antara tadi sampah-sampah tadi, baik sampah limbah dapur, limbah pekarangan, limbah gergajian, limbah apa saja di situ. Dia akan setiap hari mencari makan di situ. Kemudian mereka juga akan membuang kotorannya di situ, kotoran hewannya. Dan kebiasaan ayam itu ceker ya. Jadi kakinya itu selalu mencari makanan, jadi ceker-ceker. Sehingga material yang kita masukkan di sini itu selalu akan teraduk. Ketika material atau bahan kompos itu teraduk setiap hari, maka proses penguraiannya juga akan cepat gitu. Itu yang seperti yang saya lihat di Jakarta itu ada, saya tidak tahu di mana tempatnya, saya pernah lihat videonya. Mereka ibu-ibu PKK itu diberi sebuah alat kompos tumbler, tapi yang disetting sedemikian rupa dengan menggunakan pedal seperti becak di kayu, dan komposnya itu berputar. Jadi setiap 1 jam kalau nggak salah itu diputar selama 10 menit. Terus begitu setiap hari, dan komposnya itu cepat sekali terbentuk itu. Nah, oleh karena itu kami akan memanfaatkan bantuan dari ayam dan entok ini untuk membuat kompos. Lalu apa saja bahan yang akan kita masukkan? Oke, kita sudah persiapkan, ada di sini sekam. Sekam padi ini sudah kita persiapkan. Kita tinggal taruh saja di sini. Nanti dia akan diaduk sendiri oleh ayam-ayam ini dan entok-entok ini. Kemudian ada lagi ini sampah pekarangan. Jadi terdiri dari daun-daun kering, rumput-rumput kering, ranting-ranting, ya semuanya masuk sini. Nanti dia akan diproses oleh ayam dan entok ini. Kemudian satu lagi yang memiliki fungsi ganda, yaitu kotoran kambing. Kotoran kambing, lupa ini belum dibuka. Ya, bentar. Ini kotoran kambing. Kotoran kambing itu di dalamnya ada, ini yang sudah jadi kompos sih, tapi ada beberapa yang belum. Ya pasti ada yang ikut, yang baru. Kemudian ada rumput-rumput kering juga, semuanya kita masukkan. Nah, kotoran kambing di sini fungsinya ada 2. Kotoran kambing fungsinya ada 2, yaitu satu, tadi akan dibantu penguraiannya oleh kotoran ayam dan entok. Yang kedua, kotoran kambing ini juga memberikan makanan juga buat ayam dan entok. Jadi selain kita memperoleh kompos, nanti juga kita memperoleh ayam dan entok yang gemuk-gemuk, yang organik dagingnya tentunya. Jadi kita bisa memanfaatkan tenaganya untuk membuat kompos. Nanti setelah dia besar, dia akan memberikan
apa namanya, dagingnya kepada kita, atau paling tidak telurnya kepada kita besok kalau udah besar. Karena dia juga udah kita kasih makan baik dari sampah-sampah ini. Kalau menurut manusia kita itu adalah sampah, tapi bagi mereka itu adalah makanan yang enak, ya, seperti sisa-sisa makanan kita juga. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Oke, kita akan tebarkan saja kotoran kambingnya ini, kita kasih sekarung. Oke, nanti dia akan, semua bahan-bahan ini akan dikerjakan oleh ayam dan itik kita. Kemudian ada satu lagi, yaitu gedebuk pisang. Jadi semua bahan-bahan alami, limbah-limbah alami itu bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Caranya banyak sekali, ada yang pakai kompos tumbler, ada yang difermentasi, ada yang macam-macam. Salah satunya yang sedang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan tenaga ayam dan entok ini. Gedebuk pisangnya bisa kita cacak, kita cincang. Yang tengahnya itu biasanya, yang atinya itu, pohon yang bagian paling tengah itu biasanya menjadi makanan favorit buat entok. Nah, ada bahkan tetangga kita ada yang setiap hari dia mencari gedebuk pisang yang sudah ditebang, kemudian diambil tengahnya untuk makanan entok setiap hari, dan ternyata pertumbuhannya juga bagus. Tapi ya bukan itu saja, makanannya ada tambahan dedak juga, ada ampas tahu juga. Semua akan kita masukkan ke sini, nanti sudah bisa kita lihat kan. Langsung ayamnya itu langsung bekerja, diaduk-aduk diceker sambil dia mencari makanan di sana. Kemudian unsur apa saja yang terkandung dalam kompos nanti setelah terbentuk sudah komplit. Ada NPK, kemudian ada unsur hara tadi makro sudah NPK ya, dan unsur hara mikro banyak sekali, kalsium, magnesium dan lain sebagainya, asam-asam dan protein dan lain sebagainya. Komplit sudah, apalagi fosfor ya. Kadang-kadang kita mengalami kendala ketika mencari pupuk yang ada fosfornya. Seperti kita biasanya dibuat dengan menggunakan mol pisang. Nah, dari batang pisang ini tengahnya ini mengandung fosfor. Ketika nanti kita berikan kepada entok kemudian dimakan, dan kotoran entoknya itu sudah mengandung fosfor. Itu yang termakan. Kalau yang tidak termakan, misal sisanya dia membusuk, itu juga sudah mengandung fosfor. Nah, itu. Ada satu lagi kalium. Nah, kalium dari sabut kelapa. Sabut kelapa juga kita letakkan. Nanti kita, ini ada sabut kelapa. Nah, ini. Ini sabut kelapa juga. Sabut kelapa juga kita letakkan di sekitar sini. Nah, ini contoh sabut kelapa yang sudah lama di alam, sudah sebagian terurai. Ini zat taninnya sudah tidak ada karena ini sudah terkena hujan, terkena panas, dan bahkan sudah diacak-acak oleh ayam. Kemudian kita juga masukkan sabut kelapa yang baru ke sini. Karena apa? Ya, sabut kelapa mengandung kalium yang banyak, cuma di sana ada zat tanin, maka harus diproses. Proses yang paling mudah adalah berikan saja kepada alam, biarkan alam yang berbicara. Di samping menggunakan panas dan hujan, kita juga bisa menggunakan ini hewan-hewan peliharaan kita supaya ini diproses. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita rendam, kita ambil kaliumnya, ataupun kita hancurkan, kita gunakan sebagai media tanam, ataupun kita masukkan ke dalam pot atau polybag di bawah, paling bawah juga tidak apa-apa. Itu yang sering kami lakukan. Tapi usahakan jangan sabut kelapa yang baru. Dan sabut kelapanya kalau bisa yang kering, karena di sana zat taninnya sudah tidak begitu banyak. Tapi kalau dari kelapa yang masih hijau biasanya zat taninnya masih banyak ya. Oke, demikian tadi sedikit info tentang bagaimana salah satu cara membuat kompos dengan bantuan hewan peliharaan. Mudah sekali. Dan mudah-mudahan ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bermanfaat lagi yang bisa kita manfaatkan. Oke, seperti biasa jangan lupa berikan komentar, kritik, saran, pendapat, bimbingan, masukan ya di kotak komentar di bawah ada. Supaya kami ke depan lebih bagus lagi, supaya pengetahuan kami tentang berkebun organik itu lebih meningkat lagi. Karena memang pengetahuan itu tidak hanya bisa didapat dari sekolah, tapi dari teman-teman, dari sharing dan lain sebagainya. Nah, untuk itu silahkan berikan kami masukan supaya kami lebih baik lagi. Kemudian jika memang video ini bermanfaat, silahkan
like, thumbs up, kemudian dibagikan, di-share kepada teman-teman semua, saudara, kerabat, siapa saja. Dengan demikian nanti akan banyak lagi orang yang mau berkebun, akan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami baik sayuran, buah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika banyak tanaman yang ditanam, maka oksigen akan semakin banyak. Ketika oksigen semakin banyak, udara akan semakin segar. Ketika udara akan semakin segar, maka kita juga ikut sehat, karena udara yang kita hirup itu bersih, mengandung oksigen yang banyak dan segar. Oke, bagi para pemirsa yang baru saja nonton, silahkan diklik subscribe di bawah video ada, di akhir video di lingkaran gambar Kamis Keluarga ada. Kemudian bagi para pemirsa yang sudah biasa nonton tapi belum subscribe ya silahkan tolong di subscribe untuk mendapatkan video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola limbah-limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah apa saja, limbah pekarangan menjadi pupuk kompos atau pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman kita, sehingga tanaman kita tumbuh subur dan hasil yang kita petik, yang kita peroleh juga subur, segar, dan sehat. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka sedang bekerja itu. Mereka sedang bekerja. Nanti gedebong pisangnya akan kita cincang. Itu bekas yang sudah kita panen kemarin, pisangnya. Nah, ya. Sebagai informasi, setiap satu batang pisang yang besar kita usahakan sisakan cuma satu anakan saja supaya perkembangannya bagus. Bisa kita lihat batangnya tuh bagus banget, gede-gede. Jadi ngelantur. Oke, sudah penutup tadi ya, lupa. Jadi ngelantur. Nah, ini biarkan saja mereka bekerja. Kita tinggal aktivitas yang lain. Itu malah enak-enakan istirahat itu, merinya udah kenyang kali. Ya. Oke, sebagai informasi itu kemarin ayam kita beli 30 ribuan satu. Terus dikasih bonus itu ada 11 ayam kita beri 300.000. Jadi rata-rata 30.000 kita dibonus satu. Itu satu indukan itu kemarin. Makanya kita beli semua. Kemudian yang itik itu 20 ribuan satu. 20 ribuan satu kita beli 6. Oke, biarkan saja, semoga nanti bisa tumbuh dan berkembang banyak. Dan kita selain mendapatkan kompos, kita mendapatkan daging. Oh, ngelantur lagi. Oke, terima kasih. Kembali lagi, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.